Di awal film kita diperlihatkan di suatu daerah bernama Fadan, Arab, tinggallah Nabi Yakub alaihissalam atau ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dia terlihat sedang menggembala kambing dan berhenti di sebuah kuil, di mana di kuil itu terdapat para warga yang sedang meminta pertolongan kepada berhala yang bernama Ashitar, yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka untuk menyembuhkan anaknya dari penyakit. Di malam harinya Nabi Yakub berkhotbah ke warga Fadan yang menjelaskan bahwa kita hidup di zaman Nabi yang malaikat saja sujud kepadanya. Tapi warga Fadan kebanyakan masih menyembah sesuatu yang mereka ciptakan sendiri, bukannya menyembah sesembahan yang menciptakan dunia dan seisinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Nabi Yakub juga mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah untuk mereka, dan perkataannya berasal dari kitab-kitabnya yang sekarang kita kenal dengan Al-Quran. Di sini masih banyak yang tidak percaya dengan Nabi Yakub, dan beberapa warga malah mengatakan bahwa kitabnya itu telah menghina Tuhan mereka. Tapi Nabi Yakub mengatakan bahwa kitabnya sama sekali tidak menghina Tuhan mereka. Dia juga balik bertanya kepada para warga, apakah patung Ashitar menciptakan kalian, atau kalian yang menciptakan patung itu. Beberapa warga pun mulai mempercayai perkataan Nabi Yakub itu yang masuk akal. Tapi tetap saja ada beberapa warga yang tidak mempercayainya dan mempertanyakan apakah Tuhan Nabi Yakub lebih kuat dari Tuhan-Tuhan yang lain. Tak berselang lama datang pendeta kuil dan membubarkan para kerumunan dengan mengatakan bahwa gara-gara keingkarannya Nabi Yakub, maka Fadan dilanda kemarau yang berkepanjangan. Keesokan harinya di kuil Ashitar terlihat sedang melangsungkan hukuman bagi warga yang melawan patung Ashitar dengan melemparinya menggunakan batu dan menyebutnya Tuhan yang bodoh. Lalu datanglah Nabi Yakub yang akan menebus warga itu. Namun para pendeta tidak menyetujui tebusan itu karena warga itu adalah musuh bagi Ashitar. Lalu Nabi Yakub mengatakan, kenapa kalian tidak menangkapku, padahal akulah yang paling pertama memusuhi patung Ashitar itu. Ternyata para pendeta tidak berani menangkap Nabi Yakub karena dia adalah menantu dari Panglima Fadan. Lalu tak berselang lama datang sang Panglima yang menyuruh pendeta untuk membebaskan warga itu karena sudah ditebus oleh Nabi Yakub. Dengan rasa takut, pendeta itu pun akhirnya melepaskan warga itu. Nabi Yakub ini mempunyai 4 istri dan 11 anak, tapi sebenarnya istri pertama Nabi Yakub ini bernama Rahil. Tapi karena bertahun-tahun dia tidak diberi anak dari Rahil, makanya Rahil menghadiahkan para pembantunya untuk diperistri oleh Yakub, agar sang Nabi mendapatkan seorang keturunan. Nah, setelah bertahun-tahun Rahil tidak mendapatkan seorang anak, akhirnya dia hamil dan akan mempunyai seorang anak pertamanya. Nabi Yakub yang sedang menggembala kambing dengan anak-anaknya mengatakan kepada mereka bahwa suatu saat nanti penggantiku adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan paling dicintainya, bukan orang yang paling kuat. Dia juga mengatakan bahwa kakeknya Nabi Ibrahim dan ayahnya Nabi Ishak merupakan manusia terbaik, bukan manusia terkuat. Nah, sedikit penjelasan silsilah dari Nabi Yusuf dan ayahnya Nabi Yakub adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ishak. Lalu tak berselang lama datang warga Fadan mengatakan kepada Nabi Yakub bahwa Rahil akan segera melahirkan anak pertamanya. Mulai terjadi kecemburuan yang dirasakan oleh seorang istri Yakub yang bernama Bilah. Dia takut kalau Nabi Yakub akan lebih mengistimewakan Rahil dan anaknya nanti ketimbang ketiga istrinya dan anak-anak yang lain. Rahil yang sedang ditangani oleh seorang bidan tiba-tiba saja pingsan karena terlalu lemas. Bidan itu pun hanya bisa pasrah karena jika seorang yang sedang akan melahirkan pingsan, maka diperkirakan dia tidak akan selamat. Hal itu membuat salah satu warga di situ mengatakan bahwa ini pasti akibat kemurkaan dewa Ashitar terhadap Yakub dan Rahil. Namun Yakub yang mengetahui keadaan Rahil semakin memburuk, dia lalu pergi untuk berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan. Ayah Rahil atau sang Panglima Fadan semakin percaya kalau Yakub adalah pembawa petaka bagi warga Fadan. Apalagi dia malah pergi saat istrinya sedang dalam kondisi memburuk. Namun ternyata Nabi Yakub pergi menyendiri untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus berdoa sampai malam tiba. Sementara itu di rumah Rahil, para warga mulai mengatakan kalau Yakub telah dikutuk oleh para dewa Babilonia. Para pendeta yang mendengar kabar itu pun merasa sangat senang dan berniat akan menolong Rahil untuk membuktikan bahwa Tuhan mereka lah yang akan menang. Mereka pun datang ke tempat Yakub dan mengatakan, kenapa kalian tidak meminta bantuan kepada Tuhan Yakub yang dianggapnya adalah paling kuat. Nabi Yakub pun datang dan mengusir para pendeta di rumahnya karena dia tidak membutuhkan pertolongan dari para pendeta kuil, dan kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menunjukkan kuasanya kepada seluruh warga Fadan. Tak berselang lama ternyata Rahil kembali sadar dan bisa melahirkan bayi pertamanya dengan selamat.
Sementara itu, penyihir yang diusir oleh Yakub tadi terus memohon kepada Tuhannya agar dia segera menghukum Yakub dan berharap Rahel dan anaknya mati malam ini. Tapi tak sengaja dia malah menjatuhkan obor api yang membuat kuil itu terbakar bersamanya. Nabi Yakub yang selama 10 tahun menantikan anaknya dari Rahel akhirnya dikaruniai berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menamai anaknya dengan nama Yusuf. Di malam itu juga turun hujan sangat lebat di Paddan yang Yakub percayai adalah berkah dari kelahiran Yusuf. Para warga pun lalu membicarakan tentang kelahiran anak Rahel yang lancar dan turunnya hujan di Paddan bersamaan dengan anak Rahel dan Nabi Yakub. Warga yang tadi mengatakan Yakub dan Rahel terkena kutukan terkejut mengetahui Rahel dan bayinya sehat walafiat. Sementara itu para warga akhirnya menyadari bahwa kuil Asitar sedang kebakaran. Mereka pun berbondong-bondong ke kuil untuk memadamkan api itu. Sang Panglima Paddan merasa aneh karena hujan lebat tidak bisa memadamkan api yang ada di kuil Asitar. Kebakaran itu mengakibatkan penyihir Ishtar mati terbakar di dalam. Para warga mulai mempertanyakan kenapa penyihir bisa terbakar dan kemana Tuhan Asitar, kenapa tidak bisa memadamkan api di kuil. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa penyihir Ishtar lah yang terkena celaka karena berusaha melawan Tuhan dari Nabi Yakub. Setelah kejadian itu, sang panglima memutuskan untuk beriman kepada Tuhan Nabi Yakub. Begitu juga para warga yang lain yang sekarang mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang sangat kuat. Mereka juga meninggalkan kuil yang sedang terbakar tanpa memadamkan api terlebih dahulu. Para warga Paddan akhirnya kini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. لا مفر لي من الإذعان بأنك نبي الله فعلا. لقد كفرنا بالأصنام والأوثان. لا إله إلا الله الأحد. 5 tahun telah berlalu, dan dalam waktu itu pula rahmat Allah terus mengalir kepada penduduk Paddan. Yusuf yang kini sudah banyak menjadi anak-anak diajak oleh Rahel dan Yakub untuk pergi ke padang gurun. Mulai terjadi kecemburuan yang dialami oleh istri lain, karena Nabi Yakub lebih mengistimewakan Rahel daripada istri lainnya. Singkat cerita, datang utusan dari daerah Kanaan Palestina, daerah asal dari Nabi Yakub, membawa berita bahwa Nabi Ishak alaihissalam telah kembali kepada Yang Maha Kuasa. Hal itu membuat Nabi Yakub harus berhijrah menuju Kanaan menggantikan Nabi Ishak untuk memimpin warga Kanaan. Sebelum pergi, Nabi Yakub kembali berkhotbah di hadapan para warga Paddan bahwa Allah telah memberikan hidayah kepada semua warga Paddan yang dulunya penyembah berhala. Nabi Yakub dan keluarga akhirnya berangkat ke Kanaan daerah Palestina. Di tengah perjalanan, Yusuf bertanya kepada bibinya yang bernama Lia dengan mengatakan kenapa ibu Bilhah dan Zulfa tidak menyukai ibunya Yusuf, Rahel. Yusuf mendengar hal itu dari kakaknya yang bernama Yahuda. Bibi Bilhah pun menjawab, mungkin mereka merasa kehilangan kedudukannya di hadapan Nabi Yakub karena Rahel telah melahirkanmu Yusuf. Tapi sebenarnya Nabi Yakub adalah orang yang adil. Di malam harinya pun kita diperlihatkan Bilhah yang mengatakan kepada Lia kalau dia merasa cemburu jika Nabi Yakub lebih memuliakan Rahel dan Yusuf. Lia pun dengan jawaban yang ikhlas mengatakan bahwa wajar saja kini Yakub memperlakukan Rahel seperti itu karena dia baru saja melahirkan anak pertamanya. Kita juga dulu diperlakukan seperti itu oleh Yakub. Tapi Bilhah yang sudah dikuasai oleh setan tetap saja tidak menerima jawaban dari Lia dan malah memanas-manasi anaknya. Di saat rombongan hampir sampai di Kanaan, Rahel yang hamil anak kedua mulai merasakan kontraksi, yang tandanya dia akan segera melahirkan anak. Yakub pun menyuruh anak-anaknya untuk membangun tenda agar bisa menjadi ruang persalinan bagi istrinya itu. Nabi Yakub kembali berdoa kepada Allah untuk kelancaran persalinan Rahel, tapi Allah berkehendak lain. Rahel telah pulang ke sisinya, sedangkan bayinya baik-baik saja. Kejadian itu membuat Nabi Yakub dan Yusuf menangis bersedih. Begitu juga dengan Lia, kakak dari Rahel, yang menggendong bayinya. Tapi tidak untuk Bilhah, yang kelihatan merasa senang karena kini Rahel telah tiada.